سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du, dalam kesempatan kali ini kita coba menyampaikan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pentingnya menutup aib daripada saudara-saudara kita yang muslim. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah melarang pembahasan dalam Al-Quran dengan kalimat wala tajassasu, jangan kalian mengungkit-ungkit aib orang, jangan mencari-cari aib manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yara imru'un min akhihi auratan fayasturuha alaihi illa dakhalal jannata. Tidaklah ada seseorang yang melihat aib cacat dari seorang saudaranya lalu ia menutup kekurangan dan aib itu, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi balasannya surga. Balasannya adalah kenikmatan yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Kenikmatan yang tak pernah dipandang oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga dan juga tak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Inilah nikmat atau balasan yang akan disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang menahan diri untuk mencari atau menahan diri dari mencari aib dan kekurangan saudara-saudaranya yang muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, man satara aurata akhihi al-muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup kekurangan saudaranya yang muslim, maka Allah juga akan menutup kekurangannya di hari kiamat. Ketika ada orang yang mampu untuk menutup kekurangan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang di sekitarnya di atas dunia, maka Allah ganjar, Allah beri balasan. Nanti kekurangan yang telah ia lakukan dalam kehidupan dunianya juga ditutup oleh Allah Ta'ala. Kalau kekurangan kita antara kita dengan Allah, begitu juga antara kita dengan manusia nanti di hari kiamat ditutup oleh Allah, itu artinya kita akan mulus perjalanan dalam hisab dan akan mudah untuk mendapatkan kebaikan di dalam surga. Dan demikian juga kebalikannya, man kasyafa aurata akhihi al-muslima, man kasyafa aurata akhihi al-muslimi kasyafallahu auratahu hatta yafduhahu biha fi baitihi. Siapa orang yang membuka kekurangan saudaranya yang muslim, maka Allah juga akan membuka kekurangannya sampai Allah Subhanahu wa taala mempermalukannya dengan kekurangannya itu di dalam rumahnya sendiri. Sampai dalam rumahnya pun akan Allah Subhanahu wa taala bangkit, akan Allah Subhanahu wa taala ungkit kekurangan-kekurangan sampai yang malu. Sampai begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang senang mengumbar, mencari-cari kesalahan orang. Dan ini akhir-akhir zaman ini marak menjadi tren ini, ya, menjadi satu hobi. Justru dianggap sesuatu yang berita-berita yang menarik hati, ya, berita-berita yang menjadi perbincangan yang menarik. Padahal bahayanya sangat mengerikan. Oleh karena itu kita perlu untuk hati-hati dan menahan diri daripada yang demikian. Kalau sudah melewati ranah cerita aib orang, ya sudah, tahan diri. Tahan dirimu. Kenapa? Tak ada untungnya.
Yang ada merugi, malah engkau akan terjerumus dengan ucapan-ucapanmu itu. Walaupun bagi sebagian manusia itu sesuatu yang sangat menarik hati. Nah, tapi kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan itu. Diceritakan ada seorang laki-laki yang bermimpi pada malam hari. Dalam mimpinya ia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya itu. Melihat Rasul, dan ini adalah sesuatu mimpi yang istimewa, mimpi yang luar biasa. Karena orang yang mimpi bertemu dengan Rasul walaupun melalui mimpi itu sudah tidak tanggung-tanggung kebahagiaan dan kenikmatan yang ia rasakan. Wa kaifa tudraku fid dunya haqiqatuhu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Bagaimana kita mengenal hakikat Rasulullah itu secara hakikat, padahal orang yang melalui mimpi saja bertemu dengan beliau sudah tidak tanggung-tanggung mereka punya perasaan kenikmatan, sudah terhibur luar biasa, tak bisa diceritakan kenikmatan yang ia dapatkan, padahal itu hanya melalui mimpi. Wakif para sahabat, bagaimana para sahabat yang langsung bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang mimpi ini, dalam mimpi orang tersebut, apa kata Rasul? Qum min manamika fasafir ila baldati kaza fas'al biha an fulan. Bangunlah dari tidurmu, lalu sesudah bangun dari tidurmu nanti silahkan berangkat kepada negeri fulan. Rasulullah SAW menyebutkan nama negerinya, negeri fulan, negeri anu kan gitu. Nah, lalu cari tentang si anu, cari tentang si fulan. Lalu sesudah kau bertemu dengan dia, fa'akri minni as-salama, fa'akrihu minni as-salam, sampaikan salamku kepadanya. Allah, ini Masya Allah, ini Rasulullah yang membacakan salam kepada orang yang dituju ini. Jadi Rasulullah memerintahkan, bangun tidurmu, dari tidurmu, kemudian sesudah kau bangun tidur, berangkatlah ke negeri fulan dan cari si fulan di sana. Sesudah kau ketemu dengan si fulan itu, sampaikan aku menyampaikan, berkirim salam kepada dia. Allah, apa sih keistimewaan orang ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkirim salam. Masya Allah ini. Wa kullahu, bukan itu saja, katakan kepada orang ini bahwa anta rafiqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Katakan kepada dia bahwa kau, kalau kau ketemu dengan dia, katakan kepada dia bahwa kau menjadi kawan dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Masya Allah. Dekat dari Rasulullah SAW dalam surga. Oh, karena ini perintah, dia bangun, sesudah bangun bergegas, berkemas, lalu dia berangkat mencari negeri yang dikatakan oleh Rasul SAW, dan ditemukan negeri itu, dan dia cari-cari alamat orang yang dimaksud, yang dikatakan oleh Rasul SAW dalam mimpinya. Lalu sesudah ia temukan, dia berbincang-bincang memperkenalkan diri, lalu ia menanya tentang amal apakah sebetulnya yang telah ia amalkan, sampai-sampai dalam mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang ditemui ini itu akan menjadi kawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Apa sih amalmu sampai seperti itu derajatmu? Rasul mengirimkan salam kepadamu, kemudian bukan hanya sekedar itu, juga kau diberi kabar gembira, walaupun ini melalui mimpi, bahwa kau adalah orang yang rafiq, bukan hanya masuk surga lah ya, rafiq, dekat dengan Rasul SAW di dalam surga. Dan ia menanyakan ini, orang yang mimpi ini menanyakan terhadap orang yang ia temui ini, apa amalmu? Dia tanya tentang amalnya, karena memang sesudah beberapa hari ia perhatikan tidak ada amalnya, tidak ada amal yang solehnya, tidak banyak amal solehnya. Biasa, seperti orang sholat wajib, kalau puasa ya puasa wajib saja, sholat sunnahnya pun tidak banyak. Tapi kok seperti itu? Sampai Rasulullah SAW berkirim salam kepada orang ini.
Ada apa sebetulnya ni orang ini? Lalu dia katakan, dia jelaskan. Dia perhatikan apa amalnya ni ya. Oh, aku pernah menikahi seorang wanita. Ternyata pas akad nikah, malamnya wanita ini melahirkan. Mengerikan itu ya. Wanita ini melahirkan. Wah, kalau orang sekarang pasti dihajar itu kan. Wanita ini melahirkan. Dan jelas itu bukan dari saya, dari orang. Ya, orang lain. Ya, maaf ini anak zina ini kan. Lalu aku tutupi keadaan wanita ini. Aku tutupi keadaan istriku ini. Tidak ada seorang pun yang saya kasih tahu. Nah, aku tidak memberikan kejelekannya kepada orang-orang yang lain. Aku sembunyikan benar-benar, saya kunci di berita. Lalu pagi harinya aku bawa anak ini dan aku bawa ke tempat yang merupakan daerah Masjid Jami'. Ya. Lalu aku duduk menunggu manusia. Ya. Menunggu manusia. Kemudian ketika manusia yang banyak sudah hadir untuk salat subuh, ya, sudah salat subuh, mereka itu bersama-sama mendatangiku, beramai-ramai mendatangiku, dan mereka itu mengambil anak ini. Lalu aku bersumpah untuk tidak menceraikan itu perempuan yang saya nikahi tadi itu katanya. Nah, kemudian sampai anak ini besar, nah, sampai anak besar tetap aku tidak mau untuk menceritakan hal ini. Tetap aku sembunyikan berita itu. Dan sampai anak ini menjadi orang yang dewasa, tetap aku tidak mengatakan cerita tentang ini. Sehingga kalau itulah mungkin sebagai kebaikan yang dimaksud oleh Anda, yang Anda tanyakan, kalau itu pun merupakan kebaikan, mungkin itu saja yang lebih daripada amal ibadah yang aku lakukan katanya. Artinya, bagaimana seseorang yang mampu untuk menahan dirinya daripada menceritakan aib orang lain. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berkirim salam kepada dia, berkirim salam kepada orang ini. Masya Allah. Jadi hati-hati dengan aibnya orang ya. Tidak usah diceritakan. Kadang-kadang kita tidak cerita, walaupun dekat dengan kita cerita. Wallahu a'lam.